Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Made dan juga Pak Firman sebagai pengampu mata kuliah Seminar Bisnis Internasional. Di sini saya, Junaina Deka Parameswari dengan NRP 130111909 akan mempresentasikan mengenai Foreign Direct Investment yang dilakukan oleh L'Oreal Group. Sebelum kita masuk ke dalam topik, mari kita bahas sedikit mengenai FDI. Apa sih FDI itu? Nah, FDI itu singkatan dari Foreign Direct Investment, yaitu sebuah investasi atau penanaman modal yang berasal dari pihak luar negeri atau asing. Nah, secara singkatnya, pengertian FDI ini adalah investasi asing atau penanaman modal asing. Dengan adanya FDI, maka akan ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, berpotensi mengurangi angka pengangguran karena membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Yang kedua, mendapatkan insentif pajak yang akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, mempermudah perusahaan lokal untuk masuk ke dalam pasar global. Kemudian, meningkatkan peluang kerjasama dan ekspor untuk pelaku UMKM. Nah, ada beberapa syarat di dalam pendirian PT perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu bidang usaha tidak termasuk ke dalam daftar negatif investasi. Jadi sebelum melakukan pendirian sebuah PT PMA, maka harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai bidang usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kemudian modal minimal. Nah, sebuah perusahaan penanaman modal asing itu harus memiliki modal minimal yaitu 10 miliar rupiah dengan modal disetor minimal 2,5 miliar rupiah. Nah, pemegang saham ini wajib memiliki minimal saham sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, maksimal penyertaan modal asing. Jadi, setiap bidang usaha memiliki pengaturan mengenai maksimum kepemilikan saham asing diatur dalam peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016. Nah, perusahaan ini sendiri dapat dibentuk melalui merger ataupun melalui akuisisi. Investor asing bisa mendirikan perusahaannya dimanapun di seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bidang usaha industri harus dilakukan di kawasan industri. Nah, seiring dengan upaya meningkatkan porsi investasi domestik, investasi asing masih diperlukan untuk pembangunan Indonesia. Sejalan dengan itu, aliran tenaga kerja asing juga masuk ke tanah air. Salah satunya yaitu transfer teknologi. Nah, porsi investasi penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2018 itu sebesar 56%, sedangkan penanaman modal di dalam negeri itu sebesar 46%. Dan ada 5 besar sektor investasi asing yang terbesar ya di Indonesia, yaitu ada listrik, gas, dan juga air, yang total investasinya sebesar 4,4 miliar US dollar. Kemudian ada perusahaan, kawasan industri, dan perkantoran, yaitu sebesar 4,3 miliar US dollar. Kemudian ada pertambangan dan juga transportasi, gudang, dan telekomunikasi, di mana sebesar 3 miliar US dollar. Kemudian dari logam dasar dan juga barang logam bukan mesin sebesar 2,2 miliar US dollar. Nah, tiga negara investor terbesar di Indonesia yaitu dari Singapura, Jepang, dan juga Tiongkok. Nah, bisa dilihat dari grafik sebelah kanan bahwa penanaman modal asing Indonesia ini dilaporkan sebesar 5,5 bilion US dollar pada tahun 2022. Nah, rekor ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5 bilion US dollar pada tahun 2021. Dan juga PMA pernah mencapai angka tertinggi sebesar 8,1 bilion US dollar pada tahun 2017 dan rekor terendah sebesar minus 9,3 bilion US dollar pada tahun 2016.
Nah, sekarang masuk ke dalam perusahaan yang akan saya bahas yaitu L'Oréal Group. Di mana L'Oréal Group ini adalah sebuah perusahaan asal Prancis yang bergerak di sektor barang konsumsi. Fokus utama L'Oréal Group ini adalah industri perawatan diri. Pada tahun 2014, L'Oréal Group ini menempati peringkat ke-172 dalam daftar Global 2000, sebuah daftar perusahaan terbesar di dunia yang diperingkati oleh majalah bisnis Forbes dengan total nilai pasar 98,7 juta AS dollar dan total aset sebesar 43,1 juta AS dollar. Nah, L'Oréal ini juga telah menjadi anggota UN Global Compact sejak tahun 2003 dan pertama kali diakui sebagai perusahaan lead pada tahun 2015. Dan selama 5 tahun berturut-turut, L'Oréal ini berada di antara 20 perusahaan paling bisa menyeimbangkan gender di dunia dalam peringkat kesetaraan gender Global Equality. Investasi L'Oréal di Indonesia. Nah, L'Oréal ini mendirikan pabrik di Indonesia dengan total investasi sebesar 1,25 triliun rupiah dengan luas total 66.000 meter kuadrat di kawasan industri Jababeka, Jawa Barat. Pabrik ini menjadi pusat produksi L'Oréal di kawasan Asia Tenggara. Dengan komposisi 30% dari hasil produksi akan dialokasikan untuk kebutuhan pasar domestik. Sementara 70% produksinya akan didistribusikan ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Nah, pabrik ini itu dibangun dengan memenuhi persyaratan standarisasi dari Amerika Serikat yang menempatkan keunggulan desain dan proses pembangunan gedung pada aspek utama pelestarian berkelanjutan, termasuk efisiensi energi dan juga air, pengaturan udara, pemanfaatan bahan dan sumber daya alam, serta kualitas lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi L'Oréal Group dalam memilih Indonesia untuk berinvestasi yang pertama yaitu Indonesia merupakan pangsa pasar prioritas L'Oréal. Jadi, secara global, pasar kecantikan dan perawatan diri itu berkembang secara pesat. Nah, industri kecantikan di Indonesia pun terpengaruh dengan hal tersebut. Dengan rata-rata pertumbuhan yaitu 12% dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan konsumen tersebut membuat L'Oréal menempatkan Indonesia sebagai pangsa pasar prioritasnya. Kemudian yang kedua, L'Oréal memiliki lebih banyak konsumen di Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia yang didominasi oleh populasi muda. Dengan hal itu berarti L'Oréal memiliki lebih banyak konsumen di Indonesia. Dan Indonesia punya populasi generasi muda yang cukup besar. Nah, besarnya generasi yang masih muda ini tentunya akan mendorong konsumsi produk-produk kosmetik di Indonesia. Nah, yang ketiga, keberadaan e-commerce turut mendorong meningkatkan penjualan produk-produk kosmetik di Indonesia. Nah, meski saat ini kontribusi penjualan e-commerce masih belum terlalu besar atau masih pada kisaran single digit, tapi saluran pemasaran ini akan tumbuh dengan cepat karena akses internet akan semakin mudah dan sebagai negara yang memiliki banyak pulau dan juga kota, maka pembelian kosmetik melalui e-commerce ini akan lebih cepat dan juga mudah tentunya. Pengaruh investasi L'Oréal Group pada perekonomian Indonesia. Yang pertama, menarik investor asing. Nah, jika semakin banyak penanaman modal asing yang dilakukan di Indonesia, maka investor-investor asing juga pasti akan melihat potensi yang ada di Indonesia itu juga cukup besar. Terus selanjutnya, L'Oréal akan memicu pertumbuhan industri penyediaan bahan baku kosmetik. Nah, hadirnya investasi ini akan meningkatkan permintaan, membangkitkan dan mengembangkan sektor tersebut. Potensi keanekaragaman hayati di Indonesia dengan lebih dari 30.000 spesies tanaman obat dan kosmetik menunjukkan bahwa Indonesia mampu menciptakan kemandirian bahan baku. Selanjutnya, dengan adanya investasi L'Oréal, tentu akan menambah penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, industri kosmetik ini setidaknya sudah menyerap lebih dari 675.000 orang pekerja. Tenaga kerja langsung mencapai 75.000 orang, sedangkan pekerja di bidang pemasaran mencapai 600.000 orang.
Kesimpulannya, penanaman modal asing merupakan bentuk investasi dengan jalan pembangunan membeli atau mengakuisisi perusahaan. Nah, PMA ini telah banyak mempunyai kelebihan, di antaranya sifat jangka panjang, banyak memberikan andil di dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting bagi negara yang sedang berkembang. Jadi, Indonesia untuk saat ini masih sangat menarik untuk investasi asing memasuki Indonesia. Karena saat ini masyarakat banyak yang gemar menggunakan alat kecantikan seiring dengan berkembangnya tren yang ada, jadi pemilihan investasi L'Oreal di Indonesia ini sudah cukup baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih.